Ada satu rasa sepi yang tak bisa dijelaskan, bukan karena sendiri, tapi karena merasa tak dilihat. Kamu hadir, kamu ada, kamu berbuat, tapi dunia seperti diam saja. Tak ada sorak, tak ada peluk, tak ada pujian, seolah segala usahamu cuma bayangan yang lewat tanpa jejak. Lalu kamu mulai bertanya, kurang apa aku? Kenapa mereka tak pernah melihat? Apakah aku harus jadi lebih mencolok? Lebih ramai, lebih keras agar dianggap layak? Tapi di sudut hatimu yang paling jujur, kamu tahu, kamu tak ingin menjadi seseorang yang haus perhatian. Kamu hanya ingin dihargai apa adanya, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Dan di titik inilah stoikisme berbicara. Bukan untuk mengajarkan cara tampil memukau, tapi mengajarkan seni menjadi kuat tanpa harus dilihat. Mengajarkan bagaimana menjadi seseorang yang dihormati, bukan karena sorotan, tapi karena kedalaman dirinya. Karena di dunia yang riuh ini, menjadi tenang adalah revolusi. Menjadi damai di tengah tuntutan eksistensi adalah keberanian. Dan dihargai karena menjadi diri sendiri adalah kemewahan yang hanya bisa dicapai oleh jiwa-jiwa yang utuh. Di video ini, kita akan menyelami bagaimana menjadi pribadi yang tak butuh sorotan, tapi justru memancarkan nilai. Bagaimana mempraktikkan stoikisme bukan sebagai teori, tapi sebagai cara hidup yang membebaskan. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, atau membuka ruang baru dalam cara berpikirmu, aku mengajak kamu untuk mendukung karya ini dengan menyukai, membagikannya kepada mereka yang mungkin juga membutuhkannya. Dan jika berkenan, berlanggananlah pada channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama, menjadi pribadi yang kokoh tanpa harus keras, berarti tanpa harus terlihat, dan dihargai tanpa harus meminta. Bagian 1. Hening yang bernilai menjadi pribadi yang tak mencari tapi justru mengundang. 1. Diam yang penuh arti lebih nyaring dari 1000 suara. Di zaman ketika semua orang berlomba bicara, diam menjadi bentuk keberanian yang paling langka. Tapi diam yang sejati bukanlah ketakutan atau kekosongan, melainkan kehadiran yang utuh yang tidak butuh pembuktian. Kamu tidak perlu selalu angkat suara untuk dihargai, karena terkadang justru orang-orang yang paling tenanglah yang paling dalam jiwanya. Mereka tak mendominasi percakapan, tapi kehadirannya mengubah suasana. Mereka tak mendesak untuk didengar, tapi saat bicara semua memperhatikan. Filsuf Epictetus berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bukan karena pendapatmu tidak penting, tapi karena kamu tahu kapan waktunya berbicara. Dan saat kamu berbicara, kata-katamu membawa bobot. Itulah awal dari dihargai. Ketika kamu tak memaksakan tapi justru menarik, karena nilai sejati tak perlu diteriakan. Ya cukup ditunjukkan lewat laku. 2. Tulus menjalani peran tanpa harap sorotan. Kamu mungkin sudah banyak berbuat untuk keluargamu, untuk teman-temanmu, bahkan untuk dunia yang tak selalu membalas. Tapi dunia tak selalu punya waktu untuk mengucapkan terima kasih, dan itu menyakitkan jika kamu melakukannya demi dilihat. Namun dalam stoikisme, setiap peran adalah tugas suci. Sebagai manusia, kamu bertindak bukan demi tepuk tangan, melainkan karena itu benar untuk dilakukan. Marcus Aurelius, kaisar yang juga filsuf, menulis dalam perenungannya, lakukan kebaikanmu tanpa harap balasan, seperti pohon yang memberi buah, karena nilai dari tindakanmu tidak berkurang hanya karena dunia tak menyaksikannya. Justru yang tak dilihat itulah yang paling tulus. Dan seiring waktu mereka yang peka akan menyadari, akan mengingat, akan menghargai. Bukan karena kamu memaksa tapi karena kamu layak. 3. Melepaskan ketergantungan pada validasi. Inilah jebakan paling halus dari zaman ini. Mengira bahwa kita baru berharga jika dilihat dan disetujui orang banyak. Kita menilai diri dari jumlah komentar, dari reaksi, dari perhatian yang singkat. Tapi stoikisme membalik cara pandang itu. Ia berkata, jangan jadikan pujian orang lain sebagai napasmu,
Dan jangan jadikan kritik mereka sebagai pedang yang menusukmu. Kamu hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari pendapat mereka. Karena yang sejati tidak bergantung pada penonton. Lihatlah gunung, ia tetap megah meski tak seorang pun memujinya. Begitu juga dirimu, kamu bisa tetap berdiri tenang kuat, meski dunia terlalu sibuk memperhatikan hal-hal yang dangkal. 4. Bangun integritas bukan citra. Citra bisa dipoles, bisa diatur, bisa direkayasa. Tapi integritas itu hanya bisa lahir dari kejujuran terhadap diri sendiri. Orang stoik tidak hidup dari pencitraan. Ia hidup dari prinsip, dari nilai-nilai yang dipeluk tanpa kompromi, meski itu artinya ia harus berjalan sendirian. Bagian 2. Tenang dalam arus. Cara stoik menghadapi dunia yang sibuk berbicara. 5. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Kita hidup di dunia yang seringkali membuat kita merasa kecil. Kita ingin dihargai tapi tak bisa memaksa. Kita ingin diakui tapi tak bisa menjamin. Dan di tengah semua ketidakpastian itu, stoikisme datang membawa satu pelajaran penting. Kamu tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Apa yang orang pikirkan tentangmu itu bukan milikmu, tapi bagaimana kamu menanggapi mereka, itulah wilayahmu. Kamu bisa tetap lembut meski diremehkan. Kamu bisa tetap fokus meski diabaikan. Karena harga dirimu tak tergantung dari berapa banyak mata yang memandangmu, melainkan dari seberapa dalam kamu mengenal nilai dirimu sendiri. Orang-orang yang tenang dan kokoh dalam dirinya adalah mereka yang tidak goyah oleh sorotan dan tidak patah saat kesunyian datang. Itulah kekuatan sejati, mengakar dalam tanpa harus terlihat mencolok. 6. Kebaikan yang tak butuh panggung. Banyak orang berbuat baik agar dilihat, agar dianggap mulia, agar disebut baik hati. Tapi kamu tidak harus seperti itu. Filsafat stoik mengajarkan kebaikan sebagai bagian dari kodrat manusia. Seperti matahari yang tetap bersinar meski tak diminta, seperti angin yang tetap berhembus meski tak dipuji. Kebaikan sejati tak menunggu kamera. Ia hanya butuh niat. Bayangkan, betapa dalamnya seseorang yang menolong tanpa bercerita, yang memaafkan tanpa mengumumkan, yang berkontribusi tanpa memamerkan. Kebaikannya mungkin sunyi, tapi kehangatannya terasa jauh lebih lama daripada sekadar kata-kata. Orang seperti itu tanpa sadar meninggalkan kesan, dan suatu hari ketika orang lain berbicara tentang integritas, mereka akan teringat padamu. Bukan karena kamu minta diingat, tapi karena kamu pantas dikenang. 7. Tangguh tanpa teriakan. Kamu tak perlu menunjukkan bahwa kamu kuat. Kamu hanya perlu menjadi kuat. Di tengah dunia yang bising memamerkan kekuatan palsu, stoikisme mengajarkan, kekuatan sejati adalah ketenangan. Ketenangan untuk tidak membalas hinaan. Ketenangan untuk tidak bereaksi berlebihan. Ketenangan untuk tidak terseret dalam drama. Orang yang benar-benar kuat tidak merasa perlu membuktikan apapun. Dia berjalan tenang, karena hatinya sudah tahu arahnya. Dia berdiri tegak karena fondasinya bukan sorakan tapi keyakinan. Dan kamu tahu kekuatan semacam itu tak bisa dibeli. Ia dibentuk dari jatuh yang tidak disesali, dari luka yang tak diumbar, dari malam-malam gelap yang dilewati tanpa banyak bicara. 8. Konsistensi yang diam-diam membentuk reputasi. Kamu tidak perlu kampanye besar untuk dihargai. Cukup lakukan hal yang benar berulang-ulang. Meski tak ada yang memuji, itu cukup. Dan lambat laun itu akan terdengar. Konsistensi adalah bahasa kepercayaan. Bukan dalam sebulan atau setahun, tapi dalam waktu yang panjang. Orang akan mulai memperhatikan mereka yang berjalan lurus dalam senyap. Lanjut ke bagian 3, ketulusan yang menyala dalam senyap, buah dari jalan yang tak mencari sorotan. 9. Nilai diri tidak ditentukan oleh volume suara. Di dunia yang gemar mengukur segalanya dengan angka, kadang kamu lupa bahwa nilai diri bukan sesuatu yang bisa dihitung. Bukan dari seberapa banyak kamu dipuji, bukan dari seberapa sering kamu disebut, tapi dari seberapa tenang kamu berdiri
Di tengah gempuran dunia yang memintamu untuk berteriak, kamu bisa saja duduk di sudut ruangan. Tak banyak bicara, tapi energi yang kamu pancarkan cukup untuk membuat orang lain merasa aman. Dan itu tidak datang dari upaya mencari perhatian. Itu datang dari keteguhan, dari karakter yang diam-diam kamu rawat. Nilai sejati tumbuh dari proses panjang yang sering kali tak terlihat. Dari pilihan-pilihan sunyi yang tak diketahui siapa-siapa. Dari keputusan untuk tetap jujur meski tak ada yang sedang menonton. Dan kamu tahu apa yang luar biasa? Itu semua tidak sia-sia. Orang mungkin tak langsung mengerti, tapi mereka akan merasakannya, akan menyadarinya, dan pada akhirnya akan menghargaimu. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu pantas. 10. Berada, bukan menyodorkan diri. Ada perbedaan besar antara tampil dan hadir. Tampil bisa dibuat, tampil bisa dicari, tampil bisa dibentuk dengan topeng, dengan skenario. Tapi hadir hanya bisa dirasakan dari seseorang yang utuh, yang tak sibuk membentuk citra, karena ia sudah menjadi. Ketika kamu hadir sepenuhnya, dalam percakapan, dalam kerja, dalam hubungan, kamu tidak harus menonjol untuk diperhatikan. Orang akan menyadari sendiri keberadaanmu. Kamu adalah orang yang tak selalu memulai diskusi, tapi saat kamu bicara semua mendengar. Kamu adalah orang yang tidak menyela, tapi saat diminta pendapat, kata-katamu menyejukkan. Stoikisme mengajarkan, jadilah seperti akar pohon, tak terlihat tapi menopang segalanya, tak pernah memamerkan diri tapi tanpanya semua runtuh. 11. Tidak mendominasi tapi meninggalkan jejak. Ada orang yang memaksakan kehadirannya dan tetap dilupakan. Ada juga orang yang tampaknya hanya sebentar hadir, tapi dikenang lama. Kamu tidak perlu menjadi pusat dari segala hal untuk dikenang. Cukup jadi seseorang yang membuat orang merasa lebih tenang, lebih jujur, lebih baik ketika bersamamu. Itulah kehadiran yang mengendap dalam ingatan. Kehadiran yang tidak mengganggu tapi menyentuh, yang tidak menguasai tapi membekas. Kamu mungkin tidak menonjol di keramaian, tapi dalam diam, kamu sedang menulis ceritamu sendiri. Dan percayalah, cerita yang jujur, walau tidak gemerlap, akan bertahan lebih lama. Akan dibaca oleh hati-hati yang lelah pada kebisingan palsu. Jejakmu tak perlu besar, tapi biarlah ia dalam. Dan setiap langkah kecilmu yang konsisten akan menjadi jejak yang pelan-pelan dihargai dunia. 12. Kesunyian yang menyuburkan pengaruh. Ironisnya, pengaruh terbesar seringkali tumbuh dari orang-orang yang tidak mencari pengaruh. Jadi di tengah dunia yang begitu gemar mempertontonkan, berani tidak kamu memilih untuk tetap menjadi dirimu sendiri? Bukan yang paling bising, bukan yang paling mencolok, tapi yang paling hadir, yang paling utuh, yang paling tulus. Karena penghargaan sejati tidak datang dari sorotan, tapi dari keheningan yang penuh makna, dari konsistensi dalam melakukan hal benar meski tak disorot, dari keteguhan menjalani nilai, meski tidak dimengerti. Dunia bisa jadi tidak adil dalam memberi perhatian, tapi ia juga tidak buta. Ia bisa lupa sejenak pada mereka yang rendah hati, tapi waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar memiliki bobot. Kamu mungkin tidak viral, tapi kamu bisa bermakna. Kamu mungkin tidak banyak dipuji, tapi kamu bisa jadi tempat orang bersandar. Kamu mungkin tak disebut di depan banyak orang, tapi disebut dalam hati mereka yang pernah kamu bantu, yang pernah kamu tenangkan, yang pernah kamu arahkan tanpa pamrih. Dan tidakkah itu jauh lebih berharga daripada sekadar sorakan yang cepat hilang atau pujian yang kosong mana? Filsafat Stoik tidak menjanjikan dunia yang adil, tapi ia menawarkan cara untuk tetap waras, tetap bermartabat, dan tetap manusia. Dalam dunia yang terlalu sering melupakan itu, ia mengajarkan kamu untuk mengakar dalam dirimu sendiri, untuk tidak menggantungkan harga diri pada penilaian orang, untuk membangun pengaruh melalui ketenangan, bukan dengan keramaian yang dibuat-buat. Dan saat kamu hidup dengan cara itu, kamu akan mulai merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan. Kamu akan menemukan jenis ketenangan yang tidak bisa diambil siapapun.
karena kamu tahu, kamu tidak mencari perhatian, tapi kamu tetap dihargai dengan cara yang lebih jujur, lebih dalam, lebih manusiawi. Maka tetaplah berjalan, tetaplah hadir meski sunyi, tetaplah benar meski sendiri, karena kebenaran yang tenang lebih kuat dari suara yang gaduh, dan jejak yang jujur lebih abadi dari langkah yang cepat. Jika narasi ini menyentuhmu, jika kamu merasa didengarkan, atau merasa seperti akhirnya ada ruang untuk menjadi dirimu sendiri tanpa harus berpura-pura, maka izinkan kami terus membersamai perjalananmu. Dengan rendah hati kami mengundangmu untuk menyukai video ini jika ia berarti bagimu. Untuk berlangganan, jika kamu ingin terus tumbuh bersama dalam sunyi yang bermakna, dan jika menurutmu ada satu orang saja yang perlu mendengar ini, bagikanlah, karena bisa jadi di tengah keramaian yang melelahkan, ada seseorang yang sedang mencari jalan untuk menjadi tenang, seperti kamu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jadilah kuat dengan tenang, jadilah dalam meski tak terlihat, dan biarlah dunia mengenalmu bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu pantas dihargai.